Halo semuanya, tahukah bahwa sejak Mei 2024, pemerintah resmi membuka bagi organisasi kemasyarakatan agama untuk dapat mengelola tambang dan mineral. Organisasi ini merupakan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, dan kebijakan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Tapi, benarkah solusi ini menjadi kesejahteraan umat, atau justru membuka jalan bagi konflik baru? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Hidayat dengan NIM 123100 akan membahas sebuah jurnal yang berjudul tentang urgensi pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan khususnya kepada keagamaan dan melakukan analisis terhadap regulasi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Kita menyumbang hampir 40% cadangan nikelnya di dunia, serta memiliki batu bara yang sangat berkontribusi terhadap BNPB. Melalui peraturan pemerintah nomor 25 pada tahun 2024, pemerintah membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk dapat mengelola wilayah izin pertambangan khusus atau WUPKA, khususnya pada bekas lahan tambang yang kontrak kerjanya yang telah habis di masa yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor 96 pada tahun 2021 tentang pelaksanakan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Salah satu perubahan penting adalah penambahan pasal 83A yang mengatur dan menawarkan prioritas wilayah izin usaha pertambangan khususnya pada WUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan kritik utama datang dari berbagai koalisi yang menilai bahwasannya pasal 83A bertentangan dengan Undang-Undang Minerba pada nomor 3 pada tahun 2020. Menurut Undang-Undang Minerba, prioritas pemberian izin usaha pertambangan khususnya IUPK seharusnya diberikan kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, bukan ormas keagamaan. Selain itu, Minerba juga menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan daerah dalam pemberian izin. Pada isu ini, banyak sekali aktor yang terlibat. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah pusat melakukan penerbitan terhadap peraturan pemerintah pada tahun 2024 sebagai upaya dari regulasi dan peningkatan investasi di sektor pertambangan. Kemudian, adanya organisasi, bagaimana organisasi kemasyarakatan khususnya pada keagamaan menjadi calon penerima dari izin tambang. Kemudian, masyarakat sipil dan koalisi publik yang menolak regulasi ini karena dianggap melanggar undang-undang dan berpotensi merugikan kepentingan publik serta daerah. Inti dari masalah ini merupakan bagaimana peraturan pemerintah memberikan prioritas izin kepada ormas keagamaan, sementara Undang-Undang Minerba tidak mengatur dan justru memprioritaskan BUMN hingga BUMD. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa dan dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan yang berdampak pada tata kelola sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagai refleksi, pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan memang membuka peluang baru, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. Namun, harus diimbangi dengan kepastian hukum yang jelas dan sesuai undang-undang yang berlaku. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dari regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Justru ini akan menjadikan sebuah kunci dalam melemahkan pengelolaan sumber daya alam dan merugikan masyarakat luas. Demikian analisis singkat mengenai urgensi dan juga tantangan terhadap pemberian izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 pada tahun 2024. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.